Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Bertemu lagi hari ini bersama Bu Intan. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan IPS. Dalam muatan IPS, kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya tata cara upacara pernikahan, pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Dan yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan, misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Dan yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memerhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain.
Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan yang kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya, pendidikan dalam keluarga. Interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, Dedi dan Jonas yang sedang berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa, ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Wujud interaksi antara siswa dan sumber belajar dapat bermacam-macam. Misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa MIT Nurul Iman 2 melakukan karya wisata ke museum. Nah, teman-teman, itu adalah macam-macam interaksi sosial dan contoh-contohnya. Oke, teman-teman, itu adalah pembahasan kita mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.